Ivana menggigit jari telunjuknya. Gadis itu nampak bingung dan ragu untuk menerima sambungan telepon dari Randy. Sambil menahan nafas, dia menggeser ikon telepon berwarna hijau tersebut. Sambungan telepon langsung terhubung. Ivana menempelkan ponsel tersebut ke daun telinganya. Gadis itu terdiam, membisu, tak langsung menyapa Randy. "Assalamualaikum." Randy mengucap salam dari seberang telepon karena Ivana dari tadi tidak mengeluarkan suaranya. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Maaf kalau saya sudah lancang menelpon kamu. Saya hanya ingin memastikan saja apakah ini benar nomor kamu, karena nomornya tidak tersimpan di kontak saya. Apakah nomor ponsel yang ujungnya 555 ini nomor ponsel pribadi kamu? Ivana langsung tercengang dan membulatkan matanya sesaat, lalu menepuk-nepuk jidatnya. Dia sudah melakukan kecerobohan karena telah mengirim pesan pakai nomor pribadi, bukan nomor ponsel yang telah dia berikan pada Randy tadi sore. Iya, Pak, jawab Ivana dengan sedikit malu. Mengenai pesan yang kamu kirim tadi, nggak usah dipikirkan, hal itu biasa saja bagi saya. Oh iya, Pak, terima kasih. Ivana, apa saya boleh simpan nomor kamu yang ini? Terserah Bapak saja. Ivana pasrah. Tidak mungkin dia melarang pria itu. Terima kasih, Ivana. Kamu sedang apa? Saya sedang di kamar, Pak. Siap-siap ingin tidur. Adik Fadil itu sengaja berkata seperti demikian agar Randy segera mengakhiri obrolan. Oh iya, maaf ya kalau saya menelpon kamu malam-malam di luar dari urusan pekerjaan. Iya, tidak apa-apa, Pak. Lagi pula tadi saya yang lebih dulu mengirim pesan pada Bapak. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu teleponnya. Selamat malam. Selamat beristirahat, Ivana. Iya, Pak. Sambungan telepon segera diputus oleh Randy. Ivana langsung menghela nafas lega. Dia yang awalnya tegang menerima telepon sambil berdiri, kini sudah bisa duduk di atas ranjang. Malu banget aku, baru tadi sore aku bilang padanya bahwa nomorku ada 2 dan hanya bisa memberinya nomor ponsel khusus kantor saja, gumam gadis itu. Sementara itu Randy saat ini sedang menyimpan nomor ponsel Ivana. Kedua sudut bibirnya nampak naik ke atas. Dia menamai kontak pribadi Ivana dengan nama Ivana Q. Hari ini adalah hari terakhir Dara bekerja. Mulai besok, gadis itu akan libur kerja, mengambil jatah cuti tahunannya. Di masa cuti itu, rencananya Dara dan Malik akan menikah. Sebenarnya Dara masih belum ingin menikah, hanya saja Malik mendesaknya karena pria itu merasa khawatir karena Sabil memendam rasa suka pada Dara. Beberapa hari lagi Dara akan menikah, stok gadis di kantor ini akan berkurang. Canda ala ya. Di sela-sela menyelesaikan pekerjaannya, kamu kapan menyusul Dara? Lanjutnya bertanya pada Ivana. Ivana yang duduk di seberang sana hanya mengangkat bahu. Aku masih lama, Bu. Untuk saat ini ingin fokus ke karir dulu. Lagi pula aku juga masih jomblo, jadi aku tidak memikirkan soal pernikahan dalam waktu dekat ini, ujarnya sambil tersenyum menunjuk dirinya sendiri. Gimana kalau kamu sama Sabil, usul Dara. Ivana mengerutkan bibirnya. Enggak, Kak, dari awal aku dan dia sama-sama ilfil, jawab Ivana sambil menggeleng cepat. Alea punya usulan lain. Kalau sama bosnya Sabil gimana? Tawa kecil Ivana pecah menolak ide tersebut. Wah, kayaknya lebih nggak mungkin lagi, Kak. Dara mengerutkan dahi saat mendengarkan usulan Alea. Gadis itu kemudian ikut menimpali. Ivana dan Pak Randy, itu tidak cocok, Bu. Pak Randy terlalu dewasa sementara Ivana masih muda. Ivana lebih cocok dengan Pak Sabil. Di samping masih muda, pria itu juga statusnya belum pernah menikah. Dara begitu meremehkan usia Randy dan status dudanya. Menurutku menikah dengan pria yang lebih dewasa itu justru lebih baik. Suami bisa lebih mengayomi, lebih bisa membimbing, bahkan menikah dengan duda itu bisa jadi berkah.
Mereka memiliki pengalaman dari pernikahan sebelumnya, banyak pelajaran yang mereka ambil atas kegagalan pernikahannya yang terdahulu. Ucap Alea dengan pasti. Aku berani bicara seperti ini karena aku sudah melalui itu. Suamiku berusia 29 tahun saat menikah denganku, sedangkan usiaku waktu itu baru 20 tahun. Kalian bayangkan saja, aku yang masih berusia segitu menikah dengan seorang duda yang sudah memiliki satu anak. Tapi alhamdulillah, aku merasakan kebahagiaan dalam rumah tanggaku. Suamiku banyak mendorongku untuk menjadi lebih baik. Bahkan saat aku mengambil alih harta warisan orang tua, perusahaan ini ingin aku biarkan begitu saja. Namun suamiku yang mendorongku untuk menjadi seorang pengusaha hingga akhirnya perusahaan ini kembali berdiri. Lanjut Alea. Alea kemudian kembali pada topik pembicaraan semula. Ia melirik Ivana yang sedang duduk di sofa bersebelahan dengan Dara. Menurutku, Pak Randy dan kamu cocok loh Ivana, sambung Alea. Matanya tidak lepas dari ekspresi Ivana yang tampak tersibuk. Di kontrak terakhir tercatat umurnya masih 30 tahun. Meskipun dia duda, tapi dia belum punya anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi bisa dibilang dia masih seperti bujangan. Alea menghela nafas. Apalagi Pak Randy bercerai karena istrinya yang selingkuh. Gagalnya pernikahan pertama pasti jadi pelajaran berharga buat dia. Aku bisa menjamin bahwa dia adalah pria yang setia, karena pria itu tahu bagaimana rasa sakit dari sebuah pengkhianatan. Ivana dan Dara yang mendengarkan terpaku dalam pemikiran masing-masing. Tiba-tiba ponsel mahal Alea berdering. Nama Pak Erwin terpampang jelas di layar. Dengan cepat dia menekan tombol hijau dan menjawab panggilan tersebut. Assalamualaikum Pak Erwin, sapa Alea ketika sambungan telepon terhubung. Waalaikumsalam Milea, mari kita berangkat sekarang untuk meninjau bangunan proyek. Pak Randy dan asistennya sudah di jalan menuju lokasi. Baik Pak. Sambungan telepon diputus oleh Alea. Wanita itu segera beranjak dari tempat duduknya, lalu mengambil blazer abu tua yang dia letakkan di sandaran kursi kerja. Selesai memakai blazer, Alea menggantungkan tasnya di bahu kanan dengan tergesa-gesa. Kita berangkat sekarang ya Bu. Dara bangkit dari sofa. Dara, kamu tetap di sini saja, kata orang tua zaman dulu. Mendekati pernikahan sebaiknya jangan banyak bepergian. Alea mengingatkan dengan nada lembut. Iya Bu, kalau begitu saya kembali ke ruangan, pamit gadis itu sebelum melangkah ke arah pintu. Ivana yang sejak tadi diam juga ikut berdiri. Aku juga mau kembali ke ruangan. Ivana, kamu ikut denganku, perintah Alea. Ivana menghela nafas. Sebenarnya dia malas sekali ikut Alea, namun sebagai karyawan dia harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya. Iya Bu, aku mau mengambil tas dulu di ruangan, jawab Ivana, lalu melangkah keluar ruangan Alea. Sementara itu, di lokasi proyek bangunan, Randy dan Syabil baru saja tiba di sana. Kedua pria itu keluar dari mobil sambil membawa helm. Keduanya menatap bangunan yang menjulang tinggi, belum selesai tetapi sudah mengesankan, dengan kerangka baja yang kokoh dan beton yang telah dicor. Mesin-mesin berat beroperasi dengan riuh mengangkat bahan-bahan bangunan yang berat, sementara para pekerja dengan helm keamanan terlihat sibuk berjalan ke sana kemari di antara tumpukan material dan peralatan. Debu dan bau aspal bercampur di udara, sementara suara mesin dan palu yang bertalu-talu mengisi ruang, menciptakan kesan kekacauan yang terorganisir di
terorganisir di sekitar lokasi. Pagar pembatas sementara diberi tanda peringatan keselamatan, menegaskan bahwa area tersebut masih dalam tahap pembangunan. Perhatian Randy dan asistennya sejenak teralihkan pada dua buah mobil yang baru saja berhenti di samping mobilnya. Alea sengaja berangkat dengan mobilnya sendiri ke lokasi proyek karena dia merasa khawatir jika tiba-tiba baby sister menelpon karena anak kembarnya rewel. Nampak Pak Erwin keluar lebih dulu dan langsung melangkah ke arah Randy dan Syabil. Sementara itu, Alea dan Ivana yang berada di mobil satunya juga bersiap menyusul Pak Erwin. Ivana, jangan lupa helmnya dipakai, ucap Alea sebelum keluar dari mobil. Wanita itu sudah mengenakan helm proyek di kepalanya. Ivana mengangguk dan menyahut, "Iya Bu." Sebelum keluar dari mobil, Ivana terlebih dahulu mengenakan masker berwarna putih, lalu dia mengenakan helm di kepalanya sesuai dengan perintah Alea. Ini adalah pengalaman pertama Ivana diajak ke lokasi proyek bangunan, membuat gadis itu sedikit grogi dan bingung apa yang akan dia lakukan di tempat ini. Dengan langkah yang masih ragu, Ivana mengikuti Alea keluar dari mobil. Alea sudah beberapa langkah di depan, menghampiri Randy dan Syabil sambil mengulurkan tangan. "Selamat siang Pak Randy, Pak Syabil," ucapnya dengan ramah. "Selamat siang Bu Alea," sahut Randy menyambut tangan Alea dengan senyum lebar, diikuti juga Syabil. "Ivana mana?" tanya Pak Erwin pada Alea. Alea menoleh mencari keberadaan adik Fadil. "Ivana?" Wanita itu memanggil, memberi isyarat dengan kepalanya, menyuruh Ivana mendekat. Melihat Ivana ikut serta dalam peninjauan proyek, membuat Randy dan Syabil menjadi semakin bersemangat. Awalnya mereka mengira Alea akan datang bersama Dara, seperti kebiasaan yang sudah-sudah. "Hari ini Ivana yang menemani saya karena Dara sedang repot menyelesaikan pekerjaannya. Besok dia mau ambil cuti karena sebentar lagi ingin menikah. Jadi selama Dara cuti, Bapak bisa menghubungi Ivana," terang Alea. "Iya Bu," sahut Randy. Mereka kemudian melangkah memasuki lokasi pembangunan gedung bertingkat yang megah. Randy dan Pak Erwin tampak serius memeriksa setiap detail konstruksi, sementara Syabil mengikuti setiap langkah Pak Randy dan Pak Erwin, mencatat segala instruksi yang diberikan. Alea dan Ivana berjalan di urutan belakang. Keduanya hanya melihat-lihat saja. Di tengah perjalanan meninjau, Ivana menunjuk ke sejumlah besi yang tampak tidak terpasang sempurna. "Lihat Bu Alea, besi-besi itu kenapa tidak sama dengan yang di sebelahnya?" Alea dan tiga pria yang lainnya langsung teralihkan perhatiannya pada apa yang ditunjuk oleh Ivana. "Syabil?" seru Randy. "Iya Pak." Meskipun Randy hanya menyebut namanya saja, Syabil sudah paham apa yang harus dilakukannya. "Ivana, aku kagum dengan ketelitian kamu. Seolah-olah ini bukan pengalaman pertama kamu datang ke lokasi seperti ini." Alea menepuk-nepuk pelan pundak Ivana. "Itu hanya kebetulan saja Bu. Aku tadi berkomentar karena ada pembandingnya dengan susunan besi di sebelahnya," jawab Ivana dengan polosnya. "Jadi bukan karena aku ahli dalam hal bangunan," lanjutnya sambil tertawa kecil. Mereka kemudian melanjutkan inspeksi ke lantai yang lebih tinggi. Angin berhembus kencang, membuat rambut panjang Alea dan Ivana bergerak liar, tapi tidak satu pun dari keduanya yang terlihat terganggu. Mereka terlalu fokus pada pekerjaan yang ada di depan mata. Di akhir peninjauan, Randy memuji Ivana atas ketajamannya dalam mengamati potensi masalah. "Kamu memiliki mata yang jeli, Mbak Ivana. Itu sangat penting dalam proyek konstruksi," puji Randy. "Sebagai rasa terima kasih, saya ingin mengajak Ibu Alea, Pak Erwin dan Mbak Ivana makan siang setelah pulang dari tempat ini. Bagaimana?" tawar Randy.
Alea dan Pak Erwin saling menatap. Tak lama kemudian keduanya mengangguk setuju, karena ini memang sudah waktunya mereka makan siang. Randy merasa senang karena tawaran makan siangnya disambut baik oleh pihak Alea. Mereka kemudian melangkah ke arah mobil, bersiap ingin pergi ke restoran. Ketika ingin memasuki mobil, ponsel Alea yang ada di dalam tas tiba-tiba berbunyi. Wanita itu buru-buru mengambil benda pipinya. Dia khawatir kalau yang menelpon itu adalah baby sister. Ternyata benar, yang menelpon adalah baby sister Kenzo. Alea segera menerima sambungan telepon tersebut. Wajahnya nampak serius saat mendengar apa yang disampaikan oleh baby sister. Tak lama setelah itu Alea kembali memasukkan ponsel ke dalam tasnya. Ivana, kamu ikut mobil Pak Erwin saja ya, karena aku tidak bisa ikut ke restoran. Aku harus segera pulang ke mansion, ucap Alea menjelaskan. Iya bu, saut Ivana dengan berat hati. Gadis itu kemudian melangkah ke arah mobil Pak Erwin. Sebenarnya Ivana malas ikut acara makan siang karena Alea tidak ikut serta, namun gadis itu tidak enak jika pulang sendirian ke kantor menggunakan taksi. Jadi dia terpaksa ikut Pak Erwin ke restoran. Sesampainya di restoran, Ivana langsung mengambil tempat duduk di sebelah Pak Erwin, sedangkan Randy duduk di seberang Ivana dan Syafil duduk di sebelahnya. Seorang pramusaji datang, menghampiri meja mereka, menyerahkan dua buah buku menu. Randy menatap Ivana, mendengarkan gadis itu menyebut makanan dan minuman yang dipesannya. Pramusaji bertanya pada Randy, bersiap mencatat makanan minuman yang ingin dipesan oleh pria itu. Samakan saja dengan mbak yang di seberang saya ini, ucap Randy. Entah mengapa selera makan dan minumnya selalu sama dengan Ivana. Selama menunggu makanan, Ivana lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain ponsel, sedangkan ketiga pria yang duduk satu meja dengannya tengah asyik mengobrol mengenai proyek. Tak lama setelah itu, dua orang pramusaji datang meletakkan makanan dan minuman. Ivana yang dari tadi merasa haus langsung menyeruput es jeruk karena terburu-buru meminum menyebabkan gadis itu tersedak. Randy, Pak Erwin dan Syafil langsung menyodorkan segelas air putih yang ada di meja ke depan Ivana.